Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rahmadani Nesya Dewi dari kelas 12 IPA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi SKI kelas 12, yaitu situasi dan kondisi pra-Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia, kondisi dan situasi masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda tiap-tiap wilayah. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Di wilayah yang lain, di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan dinamisme atau kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. 3. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kuta yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai di antaranya adalah Nagara Kartagama. Tulisan ini tidak lagi ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan bercorak Islam. 4. Perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil pertanian persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara,
Menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seseorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda atau alat dengan istilah undagi, seperti undagi lancang atau pembuatan perahu, undagi batu atau pemahat batu, undagi pengarang atau pembuat terowongan, undagi kayu atau tukang kayu, undagi rumah atau pembuat rumah. Selain itu, ditemukan juga kelompok yang disebut pandemas atau pengrajin emas, pandai besi atau pengrajin besi, pandai tambra atau pengrajin tembaga, pandai kangsa atau pengrajin perunggu, pandai dadap atau pengrajin tameng, dan masih banyak lagi istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian atau keahlian seseorang. 5. Sastra dan kesusastraan. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, masyarakat Nusantara telah memiliki tradisi sastra yang kaya dan beragam. Sastra pra-Islam ini mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Meskipun tidak banyak bukti tertulis yang tersisa, kita dapat menelusuri jejak sastra pra-Islam melalui berbagai sumber, seperti cerita rakyat, lagu daerah, puisi lisan, dan relief di candi-candi.